Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisah Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisah Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan lupa teman-teman ya berlangganan channel Kisah Langit supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Kali ini Kisah Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman kelahiran Minggu Pon di tahun 2026. Ya, pesan leluhur apa yang akan disampaikan dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman kelahiran Minggu Pon di tahun 2026. Kita akan membahasnya sama-sama. Ya, lahir dengan Neptu 12, teman-teman kelahiran Minggu Pon di tahun 2026 ini. Yang Kisah Langit rasakan ya, teman-teman ini merasa kesulitan untuk meraih kesuksesan. Ada rasa takut yang berlebih, ya, overthinking. Ya, hal-hal yang belum terjadi sudah difikirkan berlebihan. Ya, nah itu harus bisa diatasi. Ya, harus bisa ya kita hidup hari ini ya berusaha semaksimal mungkin. Masa depan ya kita pasarkan kepada Allah gitu ya. Yang penting kita kita ikhtiar yang maksimal. Ya, ada rasa ragu untuk melangkah. Ya, ada rasa ragu untuk mengekspresikan diri sepenuhnya. Jadi nggak bisa menjadi diri yang apa adanya. Ya, teman-teman tidak perlu menjadi pusat perhatian, tidak perlu menjadi baik untuk semua orang, tidak perlu menyenangkan semua orang. Yang penting teman-teman ini menjalani hari dengan bahagia, dengan ikhtiar yang istiqomah, yaitu dan fokusnya terhadap orang-orang yang saling support, yang saling dukung saja. Orang-orang lain ya mau mandang kita apa, ya kita nggak bisa membahagiakan orang lain, kita nggak bisa nutup semua mulut orang. Ya, kita punya dua telinga, misalkan ada omongan negatif, lebih baik tutup dua telinga kita. Omongan negatif itu tidak kita dengarkan. Nah, ketika ada nasihat, ya, ada petuah yang masuk, ya kita baru buka telinga. Untuk omongan yang negatif, kita tutup telinga aja, sesimpel itu. Jadi fokusnya terhadap orang yang saling support, karena kita sadar diri kita nggak bisa membahagiakan semua orang, kita nggak bisa menjadi malaikat untuk semua orang. Ya, jadi teman-teman nggak boleh berpikir terlalu berlebihan dalam kehidupan. Terus juga ya dalam usaha dan ikhtiar yang dilakukan selama ini, niatkan tujuannya untuk ibadah. Ya, buat orang-orang itu kaget dengan langkah kamu yang senyap, ya tiba-tiba kamu bisa meraih kesuksesan di tahun 2026 ini. Ya, terus juga ketika ada kerezekian yang lebih baik di tahun 2026, jangan sampai membuat diri kita angkuh, jangan sampai membuat diri kita sombong, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, ya, tetap menjadi pribadi yang selalu bersyukur, ya. Yang penting kita usaha ikhtiarnya maksimal, ya. Hasilnya bagus kita bersyukur, hasilnya kurang kita bersabar, seperti itu ya. Pasrahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga teman-teman kelahiran Minggu Pon harus belajar untuk melepaskan kontrol, ya. Jadi kita nggak perlu tuh memegang kendali penuh, karena yang memegang kendali penuh ya Allah. Yang penting kita ikhtiar saja dan lihat segala situasi, permasalahan dari segala sudut pandang yang berbeda. Gitu ya, ketika ada permasalahan, ada konflik yang terjadi di lingkungan kerja, di keluarga ataupun bersama pasangan gitu ya. Ya, kita lihat dari sisi yang berbeda. Oh, kalau kita di posisi pasangan seperti apa? Oh, kalau kita posisi di rekan kerja kita seperti apa? Jadi melihatnya dari berbagai sisi, jangan hanya dari sudut pandang diri kita pribadi. Terus juga untuk melihat kejelasan dan juga kebijaksanaan. Ya, jadi jangan dilihat hanya dari satu sisi saja. Lepaskan ego sehingga jalan keluar dari masalah akan muncul dengan sendirinya dari hati, ya. Akan ada jawaban yang muncul dari kepekaan batin kamu. Ya, karena memang teman-teman kelahiran Minggu Pon ini sepertinya kan memang bisa membaca pikiran orang yang ada di hadapannya. Jadi mengetahui niat baik, niat busuk gitu ya.
ketika mau ada rekanan bisnis, partner usaha gitu ya, ini benar atau tidak, niatnya baik atau tidak sudah tahu tuh. Nah, maka ikuti kepekaan batin tersebut dalam memecahkan masalah dalam kehidupan ya, segala situasi sulit yang memang harus membutuhkan jawaban yang tepat, ikuti kata hati. Ya, terus juga dalam usaha dan ikhtiar yang dilakukan, ada baiknya berhenti sejenak, kita lihat kondisi ya, kita lihat segala ikhtiar yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, seperti halnya seorang seniman ya yang mundur sejenak untuk menilai karyanya ya sebelum melanjutkan goresan selanjutnya. Oh, kita introspeksi nih selama ini, kita udah usaha seperti apa, doanya seperti apa, kesalahan strateginya ada nggak, apa kurang doanya atau strateginya harus dirubah, atau sikap ataupun karakter kita yang berubah. Nah, kita lihat dulu nih, kita refleksi ke belakang untuk langkah ke depan yang lebih mantap, untuk langkah ke depan yang lebih dewasa. Ya, terus juga nggak semuanya itu harus ada dalam kontrol kamu. Ya, bahwasanya kamu harus sadar ada hal-hal yang di luar dalam kendali kamu. Jadi libatkan Allah dalam segala pengambilan keputusan dalam hidup. Ya, ketika di tahun 2026 ada peluang ya, ada tawaran yang masuk, kamu harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Ya, setiap momentum yang terjadi di kehidupan kamu, kamu harus bisa olah. Kamu harus bisa maksimalkan peluang usaha, ya. Karena akan banyak tawaran masuk, ya. Entah itu kamu ditempatkan di jabatan promosi jabatan gitu ya, pindah area ataupun kamu ditawarkan pekerjaan yang lebih baik yang saat ini kamu nggak kerasan gitu ya, yang lebih menjanjikan, atau kamu nanti sudah memang ngidam-ngidamin nih mau buka usaha, akhirnya di tahun 2026 ada yang mau suntik dana, ada yang mau rekanan bisnis sama kamu ya. Jadi kamu manfaatkan momentum itu, kamu libatkan hati kamu, libatkan kepekaan batin kamu untuk mengetahui ini niatnya baik atau tidak. Ya, kalau kamu mau investasi uang kamu, ya kamu ikutin kepekaan batin kamu untuk menentukan nih orang tulus apa tidak, bisa amanah atau tidak. Karena memang teman-teman Minggu Pon ini peka secara batin, bisa membaca isi hati orang, niat baik, niat buruk orang lain. Ya, terus juga teman-teman Minggu Pon ini memang orangnya tuh multitasking. Jadi bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan, ya. Nah, ini dimanfaatkan nih kemampuan yang luar biasa ini. Jadi, kalaupun tetap bekerja tapi punya bisnis sampingan. Saat ini terjun memang ke dunia bisnis, bisa buka bisnis yang lain ataupun membuka cabang yang baru ataupun jenis usahanya bertambah nih. Ya, menunya bertambah misalnya atau itemnya bertambah. Nah, itu dimanfaatkan nih di tahun 2026 ketika ada momentum, peluang, kesempatan yang datang, kamu harus maksimalkan sebaik mungkin. Ya, teman-teman kelahiran Minggu Pon, dalam asmara yang Ki Songgolangit rasakan ya, teman-teman Minggu Pon yang sudah berpasangan, ya hubungan dengan pasangan ya, dengan pacar, dengan suami, dengan istri ya, yang sudah berumah tangga, yang punya relationship ya, semakin hangat dengan pasangan, semakin bonding, semakin mesra, saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi setelah melewati masa sulit, kalian semakin klop, semakin kompak gitu ya. Bagi teman-teman Minggu Pon yang masih single, yang masih lajang, ya mungkin di tahun 2026 ini akan menemukan memang tambatan hati yang baru. Ataupun kamu memang sudah jadian gitu ya dengan orang yang baru di awal tahun ini ya, yang menjadi tambatan hati kamu. Ya, tentunya ke depannya setiap permasalahan yang terjadi dikomunikasikan ya. Terus juga memang kalau yang secara yang harus dikhawatirkan teman-teman Minggu Pon, mungkin ada persaingan dalam meraih kesuksesan.
ada pertengkaran, perselisihan yang terjadi mungkin di lingkungan kerja kamu, dengan rekan kerja kamu, ataupun lawan bisnis kamu. Ya tentunya ketika ini terjadi di tahun 2026, kamu harus mensikapinya dan menghadapinya dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang curang. Walaupun kamu dicurangi, tapi kamu jangan curangi balik. Ya, jadi tidak mengorbankan orang lain ketika kamu meraih kesuksesan. Ketika saingan kamu ya kalah, dia kalah pun terhormat dan tidak meninggalkan dendam nanti di kemudian hari. Ya, terus juga pikirkan segala resiko, konsekuensi yang didapat dari setiap langkah yang akan kamu lakukan. Ya, tentunya di poin penting adalah ambisi boleh, tapi jangan terlalu ambisius. Ya, menangkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun gitu ya. Jangan sampai menghalalkan segala cara dalam meraih kesuksesan. Tetap menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang apa adanya ya. Dengan cara yang jujur dan terhormat akan lebih berharga sebuah kesuksesan itu. Ya, terus juga itu ya, teman-teman Minggu Pon, intinya adalah peluang yang ada di tahun 2026 kamu harus kelola, kamu harus manfaatkan sebaik mungkin, momentumnya lagi banyak peluang, kamu harus maksimalkan. Ya teman-teman kelahiran Minggu Pon, boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan asmara, perjalanan kehidupan maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisonggolangit dan juga teman-teman yang lain. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.